Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Hari ini mari kita bahas lagi latihan soal kebidanan P3K dan SKB Bidan. Nah, sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang, lalu nyalakan loncengnya ya. Kalau gitu kita langsung aja ke soal nomor pertama ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman ke soal nomor pertama, kita akan melihat dulu di sini ada cara menghitung taksiran berat badan janin ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman dapat soal untuk menghitung taksiran berat badan janin, itu rumusnya itu adalah jika kepala belum masuk panggul, tandanya apa? Konvergen ya kalau belum masuk panggul, atau perlimaannya itu 5/5, 4/5, 3/5. Nah, itu rumusnya itu ini teman-teman. TBBJ-nya sama dengan harus ada TFU ya. TFU dikurangi 12 dikali dengan 155. Terus kalau misalkan di soalnya jika kepalanya sudah masuk panggul dan ciri-cirinya itu diperjen ya teman-teman, di mana perlimaannya itu 2/5, 1/5, dan 0/5. Nah, rumusnya itu berarti teman-teman harus mencari TFU. Nah, TFU-nya itu dikurangi 11. Bedanya itu kalau masuk panggul dikurangi 12, kalau misalkan tidak masuk belum masuk panggul, belum masuk panggul itu dikurangi 12, kalau misalkan sudah masuk panggul itu dikurangi 11 ya, dikali dengan 155. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, di sini di soal nomor 1, seorang wanita G1P0A0 usia kehamilannya 36 minggu. Terus TTP-nya dalam batas normal ya teman-teman. TFU 30, TFU-nya 30 cm, kepalanya 3/5. Detak jantung janinnya 140 kali per menit. Berapakah TBBJ pada kasus tersebut? Nih, di sini sudah ada TFU, terus kepalanya 3/5. Kalau 3/5 itu apa berarti? Belum masuk ya, itu konvergen. Berarti rumusnya itu, TBBJ-nya itu sama dengan TFU dikurangi dengan 12 dikali 155 ya teman-teman. Nah, TFU-nya berapa ini nih? 30 cm dikurangi 12 dikali dengan 155. 30 dikurangi 12 berapa teman-teman? 18 ya, 18 dikali 155. Coba kita hitung. 155 dikali 18. 5 dikali 8 itu 40, 5 dikali 8 itu 40, tambah 4. Berarti berapa teman-teman? 44 ya, sisa 4. 1 dikali 8, 8 ditambah 4 itu sama dengan 12. 5 dikali 1, 5, 5 dikali 1, 5, 1 dikali 1, 1. Nah, isinya berarti kosong, 4 tambah 5 itu adalah 9, 2 tambah 5 itu 7, 1 tambah 1 itu 2. Apakah ada jawabannya? Ya, jawabannya ada ya, B ya. Jawabannya 2790 gram. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal, teman-teman lihat dulu di sini ada cara pengolahan limbah medis ya, berdasarkan jenisnya. Kalau misalkan teman-teman limbah medisnya itu infeksius ya, berarti limbahnya itu adalah yang terkontaminasi cairan darah dan juga cairan tubuh. Nah, itu dimasukkannya kemana? Dimasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Misalkan kasa yang terkena darah, nah itu dimasukkan karena itu kan cairan darah atau cairan tubuh, berarti dimasukkannya ke plastik berwarna kuning. Terus limbah non infeksius. Limbah non infeksius itu adalah limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh, dan itu dimasukkannya ke dalam kantong plastik hitam ya kalau non infeksius. Terus ada juga limbah benda tajam. Nah, limbah benda tajam itu adalah limbah yang memiliki permukaan tajam teman-teman. Nah, dimasukkannya itu kemana? Ke dalam wadah yang tahan tusuk dan air atau safety box ya, misalkan jarum suntik seperti itu. Terus limbah cair. Nah, kalau limbah cair itu harus segera dibuang ke tempat pembuangan atau pojok air atau disebut juga dengan spool hog. Nah, ini teman-teman nanti ada soal tentang pencegahan PI ya. Ini salah satunya itu adalah pengolahan limbah medis. Nah, teman-teman harus ingat ini ya, kalau limbah infeksius digimanain, non infeksius digimanain, benda tajam digimanain, dan limbah cair digimanain. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya.
Nah, di sini ada contoh soal di mana limbah yang terkontaminasi darah nih. Limbahnya terkontaminasi darah dan cairan tubuh dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna apa? Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau misalkan limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh itu dimasukkannya ke dalam kantong plastik kuning ya. Jadi jawabannya B. Kalau hitam itu yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh ya, jadi salah. Kalau merah, putih, hijau ini tidak ada ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, teman-teman, banyak sekali dari teman-teman kita yang sudah ujian, katanya mereka tuh banyak keluar tentang pencegahan infeksi. Jadi, teman-teman harus paham tentang materi-materi pencegahan infeksi ya. Ini tadi salah satunya adalah limbah medis. Terus ini salah satunya juga jenis-jenis dekontaminasi. Jenis-jenis dekontaminasi itu ada apa aja, teman-teman? Ada dekontaminasi, ada pencucian dengan air saja, terus ada cuci dengan deterjen dan pembilasan, ada desinfeksi tingkat tinggi, dan ada sterilisasi. Terus efektivitasnya itu menghilangkan organisme. Kalau dekontaminasi itu membunuh virus, HIV, dan hepatitis aja teman-teman. Terus kalau pencucian dengan air saja itu hingga 50%, cuci dengan deterjen dan pembilasan itu sama hingga 80% ya. Terus kalau DTT itu sampai 95% kecuali endospora. Nah, kalau sterilisasi itu 100% termasuk si endospora ini. Terus waktu yang diperlukannya nih, kalau dekontaminasi itu rendam dalam larutan klorin ya teman-teman, 0,5% biasanya. Terus kalau pencucian dengan air saja itu cuma dicuci dengan bersih. Kalau cuci dengan deterjen dan pembilasan itu cuci hingga terlihat bersih pakai deterjen ya, terus dibilas lagi pakai air. Terus kalau DTT itu rebus atau kukus atau rendam dalam cairan dalam cairan kimia selama 20 menit atau bisa juga dalam air dikukus gitu teman-teman. Terus sterilisasi itu ada sterilisasi uap itu bisa dilakukan selama 15 sampai 20 menit, ada sterilisasi panas kering bisa dilakukan sampai 2 jam ya. Kita langsung ke contoh soal aja ya teman-teman. Nih, soal nomor 3, petugas menggunakan cara dekontaminasi yang dapat membunuh mikroorganisme sebesar 95%. Apakah tindakan dekontaminasi yang dilakukan? A. Sterilisasi panas kering. Ini bukannya kalau sterilisasi itu sampai 100%. Cuci bilas dengan sabun atau deterjen itu sampai 80% ya, berarti ini juga bukan. Merendam alat dengan larutan klorin 0,5%. Ini tadi itu penjelasannya itu membunuh HIV, virus HIV sama hepatitis B, berarti ini bukan. Nah, menggunakan autoclave selama 20 menit. Ini tuh sama dengan sterilisasi, berarti bukan ya teman-teman? Karena ini sampai 100%. Nah, ini merebus secara DTT selama 20 menit. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E ya teman-teman. Kalau misalkan 95% itu caranya dengan merebus secara DTT selama 20 menit. Nah, di sini teman-teman harus berbanyak lagi paham mengenai pencegahan materi tentang pencegahan infeksi ya teman-teman. Soal nomor 4 ya teman-teman, alat-alat medis berikut yang masuk ke dalam kategori kritikal adalah A. Stetoskop, B. Tensimeter, C. Termometer, D. Baksovet, dan E. Gunting tali pusat. Nah, jawaban yang benar adalah E ya teman-teman, gunting tali pusat. Penjelasannya aku jelaskan di slide berikutnya ya. Nih, jawabannya E ya, gunting tali pusat. Jadi, alat kritikal itu adalah alat yang berkaitan dengan jaringan steril atau sistem darah ya, teman-teman. Nah, gunting tali pusat kan berkaitan dengan tali pusat bayi ya. Nah, berarti itu alat kritikal, sehingga merupakan resiko infeksi tingkat tertinggi. Kegagalan manajemen sterilisasi dapat menyebabkan infeksi yang serius dan fatal. Contoh alat kritikal itu apa aja nih? Gunting tali pusat, gunting epis, hecting set, itu termasuk ke dalam alat kritikal ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikut. Soal nomor 5, pemusnahan jarum suntik dilakukan dengan cara nih, dibuang di tempat sampah kuning. Ini jawabannya kurang tepat ya, salah. Terus dicuci dengan larutan klorin. Nggak dicuci doang ya, kalau jarum suntik pasti langsung dibakar teman-teman nih. Dibakar dengan insenator. Nah, ini jawaban yang tepat ya, dibakar di dalam dengan insenator. Jadi nanti kalau misalkan si jarum suntik itu udah ditampung di safety box, nanti bakalan akhirnya itu bakalan dibakar dengan insenator untuk dimusnahkan gitu. Dibuang di tempat penampungan itu tidak akan musnah ya, kalau dibuang saja dikubur juga ini kurang tepat. Jadi jawabannya tepat adalah dibakar dengan insenator, cara pemusnahan jarum suntik. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya.
Nah, sebelum ke soal berikutnya, di sini ada beberapa kegiatan di posyandu ya teman-teman, ada meja-mejanya ya. Kalau misalkan meja satu kegiatannya apa, itu adalah pendaftaran. Jadi pada saat bayi atau misalkan ibu hamil datang, itu pendaftaran dulu di meja satu, itu dilakukan oleh siapa? Oleh kader. Terus di meja dua itu dilakukan penimbangan oleh kader juga ya. Meja tiga itu pengisian KMS-nya ya atau buku pink itu dilakukan oleh kader, terus di meja 4 itu nanti ada penyuluhan, itu dilakukan juga oleh kader. Nah, barulah di meja 5 itu oleh pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan. Oke, kita lanjut aja ke soalnya ya, contoh soalnya. Nih, soal nomor 6, petugas posyandu menerima kunjungan dari seorang ibu hamil melakukan ANC. Ibu mengatakan bahwa ia akan melakukan suntikan imunisasi TT nih. Di meja berapakah pelayanan tersebut dilaksanakan? Oke, berarti ini pelayanan kesehatan ya oleh petugas kesehatan. Otomatis jawabannya adalah di meja 5 ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dilakukan penimbangan, berarti di meja 2, pendaftaran di meja 1, pengisian KMW di meja 3, penyuluhan di meja 4. Nah, sedangkan di soal, di data ini adalah dilakukan suntikan imunisasi oleh petugas kesehatan. Jadi jawabannya yang tepat adalah meja 5 ya. Nah, oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.